Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Halo semuanya. Saya Hafiz Hardiansyah. Hari ini saya akan membahas sosok kontroversial sekaligus terkenal. Yaitu siapa? Mengungkap kerugian negara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah mencapai 285 triliun rupiah. Nama pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dan diduga ambil bagian dalam korupsi ini. Lantas siapa sosok Riza Khalid yang dikenal sebagai saudagar minyak? Ya, Riza Khalid. Seorang pengusaha energi dan politisi Indonesia yang dikenal dengan julukan Atau The Gasoline Godfather. Saya akan telusuri bagaimana gaya komunikasi politiknya dan apa pengaruhnya terhadap citra serta keberhasilannya. Mari kita mulai. Riza Khalid lahir tahun 1960, dikenal sebagai pengusaha di bidang minyak dan energi, dengan jaringan luas dan mendominasi impor minyak melalui perusahaan-perusahaannya. Julukan The Gasoline Godfather melekat karena kekuatan pengaruhnya di industri ini dan kedekatannya dengan dunia politik. Ia juga pernah menjadi figur penting dalam dinamika politik nasional. Namun, di balik kesuksesannya, nama Riza Khalid juga tidak lepas dari berbagai kasus hukum. Pada tahun 2018, ia menjadi tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak, yang kerugiannya mencapai puluhan triliun rupiah. Kasus ini pun membuatnya masuk dalam daftar buron dan menjadi perhatian publik. Lalu bagaimana sebenarnya gaya komunikasi politik seorang Riza Khalid? Menurut teori komunikasi politik, gaya komunikasi dapat dikategorikan dalam beberapa tipe, seperti masif, agresif, manipulatif, maupun yang cenderung lebih tertutup dan berhati-hati. Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai penampilan dan pernyataan, Riza Khalid menunjukkan karakteristik dari gaya manipulatif dan tertutup. Ia tampak sangat berhati-hati dalam menyampaikan pesan, cenderung menghindar konflik langsung, serta selalu menjaga citranya di mata publik. Menurut teori dari James Craig, seorang komunikator politik berperan sebagai maklar simbol yang menerjemahkan kepentingan tertentu ke dalam bentuk simbol yang dapat dipahami masyarakat. Dalam konteks ini, gaya komunikasi Riza Khalid yang cenderung berhati-hati, fokus, menjaga citra, dan mengontrol narasi sangat relevan. Riza Khalid diperkirakan sengaja mengatur bagaimana dia menyampaikan pesan agar tetap terlihat positif, meskipun dalam situasi kontroversial, sehingga publik tetap percaya dan mendukungnya. Walaupun faktanya ia sedang berada dalam tekanan hukum dan sejumlah isu yang cukup sensitif. Strategi komunikasi yang diterapkan seorang Riza Khalid nampak lebih bersifat kontrol narasi. Ia cenderung mengurangi eksposur media pada masa-masa kritis dan lebih aktif membangun citra ketika suasana mulai kondusif. Ini sesuai dengan teori komunikasi krisis yang menyatakan bahwa figur publik harus melakukan pengelolaan pesan secara berhati-hati saat menghadapi isu sensitif. Dengan gaya ini, politisi atau pengusaha besar seperti Riza Khalid berusaha membentuk persepsi positif sekaligus melindungi dirinya dari serangan opini publik yang bisa timbul dari berita negatif. Berdasarkan analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya komunikasi Riza Khalid bersifat manipulatif dan tertutup, dengan pendekatan pengendalian narasi yang sangat hati-hati. Ia lebih banyak memakai strategi menjaga citra, menghindar konfrontasi langsung, dan menempatkan dirinya sebagai pengendali utama dalam menyampaikan pesan. Penggunaan gaya ini efektif untuk membangun persepsi positif di mata sebagian masyarakat dan memperkuat posisi saat berhadapan dengan berbagai tantangan hukum dan politik. Tapi tentu, cara ini juga memiliki risiko apabila publik menilai bahwa
komunikasi yang dilakukan tidak sepenuhnya transparan. Demikian analisis singkat mengenai gaya komunikasi politik Reza Khalid. Semoga bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana seorang tokoh besar berstrategi dalam menyampaikan pesan dan membangun citra di dunia politik dan bisnis. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.